Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kurang semangat Bapak tengok ya. Atau jangan-jangan belum makan siang nih. Bapak ulang lagi ya. Yang semangat jawab salam Bapak, Bapak doakan masuk surga. Yang tidak semangat, Bapak doakan masuk angin. Salamnya kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita pertemuan kedua pada semester ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau absensi dulu. Siapa yang tidak hadir? Ya? Nuni Anna Maria hadir ya? Sobirin hadir? Catur Utoro hadir? Muspiandi lagi sakit. Oke Ananda, hari ini berarti yang tidak hadir ada 3 orang ya. Baiklah Ananda semua, sebelum kita masuk materi selanjutnya, Bapak mau ngecek dulu nih semangatnya. Bapak tengok dari tadi loyo-loyo, lemes-lemes. Tak tahu entah lemes karena belum makan atau mungkin karena memang lemes nengok bapaknya. Bapak tanya kabarnya hari ini ya. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, super. Oke, terima kasih, kompak sekali. Baiklah, hari ini Bapak minta itu untuk Andika luruskan mejanya ya. Oke, rapikan. Insya Allah kalau sudah rapi, sudah siap untuk belajar, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Kira-kira udah siap untuk belajar semuanya? Oke Ananda semua, sebelum masuk ke materi, di sini Bapak sedikit ingin semacam bertukar pikiran lah. Di sini Bapak mau tanya, siapa yang orang tuanya masih hidup? Ya, maaf, ada di sini yang orang tuanya sudah meninggal atau anak yatim atau piatu? Oke. Baik Anda semua, bagi kamu yang hari ini orang tuanya masih hidup, itu sebuah keberuntungan yang amat besar. Yang pertama, kamu masih memiliki orang yang paling kamu cinta. Yang kedua, kamu masih memiliki doa yang luar biasa. Semalam loh, tadi malam, Bapak menengok berita, ini lagi viral-viralnya COVID, ada seorang ayah, satu keluarga, ada seorang ayah, ibu, dan dibawa ke rumah sakit setelah dideteksi ternyata positif corona. Singkat cerita dalam berita itu Bapak tengok, kedua ayah dan ibunya meninggal. Anaknya masih berumur 6 tahun. Maka sang anak ketika itu menangis-nangis histeris. Kata-kata anak ini yang bikin Bapak terinspirasi adalah anak ini berucap, ayah, ibu, jika kalian sudah tiada, siapa yang akan sekolahkan saya? Siapa yang akan sekolahkan saya jika kalian sudah tiada? Oke Ananda sekalian, dari kisah singkat ini bisa kita ambil sebuah pelajaran yang amat luar biasa sekali. Seorang anak kecil saja sudah punya kata-kata ajaib yang luar biasa. Di saat ayah dan ibunya tiada, dia masih memikirkan bagaimana dia sekolah, bagaimana dia bisa menggapai cita-cita. Hari ini Bapak rasa Ananda semua adalah orang-orang yang jauh lebih beruntung dari adik yang tadi Bapak kisahkan. Kamu masih ada orang tua, ayah masih sehat, ayah yang bekerja, ekonominya mapan. Sementara adik tadi, maka di sini Bapak punya saran motivasi untuk kamu, jadilah anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua dan jadikanlah keberuntungan kamu hari ini. Kamu beruntung masih punya orang tua, manfaatkan keberuntunganmu sebagai modal untuk menjadi sukses di masa depan. Oke, tetap semangat ya, semangat. Oke, semangat. Oke, baiklah. Hari ini Anda semua, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu adab kepada orang tua. Mungkin di bab sebelumnya kita sudah bahas, masih ingat kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, Andi ya. Apa materi kita minggu lalu? Iya, betul, 100 untuk Andi. Minggu lalu kita membahas tentang taubat. Tentang bagaimana tata cara taubat, syarat-syarat taubat. Masih ingat siapa di sini yang masih ingat tentang syarat taubat?
Iya, coba Anissa. Iya, betul. Syarat taubat yang pertama salah satunya adalah ikhlas. Betul-betul tidak mengulangi perbuatan dosa. Oke, 100 hari ini untuk keaktifannya Anissa dan Andika 100. Itu pelajaran kita minggu lalu tentang taubat. Taubat itu adalah kembali kepada jalan yang benar setelah melakukan kesalahan kepada Allah, melakukan dosa, bertaubat kembali kepada Allah. Begitu juga kita kaitkan dengan materi kita minggu ini, yaitu tentang adab kepada orang tua. Seorang anak juga harus bertaubat atau meminta maaf ketika punya kesalahan kepada orang tua. Baiklah Anda semua, hari ini Bapak akan tampilkan semacam PowerPoint. Oke. Semuanya Bapak minta untuk mengamati gambar ini. Silakan amati. Kira-kira dari gambar yang kamu lihat di depan, apa yang muncul di benak kamu? Ya, siapa yang mau jawab? Ayo. Oke. Ya, yang terbayang apa? Jasa orang tua. Iya, bagus untuk Witri. Selanjutnya, siapa lagi yang mau jawab? Dari gambar yang kamu lihat di depan, kira-kira apa yang terbayang di benak kamu? Oke, Anda semua? Iya, siapa yang mau jawab? Silakan. Iya, ingat jasa orang tua melahirkan kita, ingat jasa orang tua membesarkan kita. Oke, luar biasa. Baiklah, hari ini adalah materi yang sangat tepat sekali. Kita sedikit mereview bagaimana jasa orang tua, yaitu tentang adab kepada orang tua dan guru. Oke, Anda semua? Kita masuk ke KD 3.3, 3.4. Yaitu menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Namun pada pertemuan ini mengingat waktu barangkali kita hanya fokus terkait adab kepada orang tua. Itu adalah kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya kita mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Maka di sini tujuan pembelajaran kita melalui metode diskusi dan tanya jawab serta gambar atau video nanti yang Bapak tampilkan atau tayangan yang Bapak siapkan, siswa dapat menguraikan bentuk adab dan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Oke, sekali lagi tujuan pembelajaran kita dengan pembelajaran ini nanti metode yang Bapak sampaikan, diskusi tanya jawab serta ada penampilan film pendek dan video. Apa tujuannya? Siswa mampu menguraikan atau merinci bentuk-bentuk adab. Apa sih adab kepada orang tua? Selanjutnya juga dapat merinci keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Oke, Ananda, selanjutnya. Ini peta konsep kita. Ya, dari yang Bapak tayangkan. Peta konsepnya menghormati orang tua dan guru, dalil naklinya nanti kita bahas. Setelah itu apa saja adab-adab kepada orang tua. Selanjutnya juga ada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Oke, Ananda. Oke. Pembahasan kita adalah adab kepada orang tua. Birrul walidain dalam bahasa Arabnya. Pertanyaan Bapak sekarang, apa itu adab? Siapa itu orang tua? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang pertama dulu. Apa itu adab? Oh, silakan. Rizky, ya, apa itu adab? Ya. Adab adalah etika, tata krama, apalagi sopan san. Iya, betul, 100 untuk Andika. Siapa lagi yang mau jawab selanjutnya? Siapa orang tua? Nah, kalau tanya orang tua tentu bisa jawab semua ya. Iya, coba silakan. Ani, siapa? Orang tua siapa? Iya, orang yang telah membesarkan kita, orang yang sudah melahirkan kita. Oke, Ananda. Baiklah, selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin di sini perlu juga Bapak jabarkan. Menurut sebagian pendapat ulama, orang tua kita selama kita hidup di dunia ini ada 3. Yang pertama, orang tua kandung, ayah dan ibu kita, orang tua kandung. Yang kedua, orang tua juga adalah guru. Guru yang mengajarkan kita ilmu, mentransfer ilmu kepada kita.
Sehingga orang bilang orang tua ayah ibu adalah orang tua di rumah, sementara guru adalah orang tua di sekolah. Sementara yang ketiga, menurut pendapat ulama tersebut, orang tua itu juga termasuk adalah mertua. Iya, kok senyum semua kalau bicara mertua? Belum saatnya ya. Oke, mertua maknanya apa? Ketika dirimu menikahi laki-laki tersebut, emak dari laki-laki itu adalah orang tuamu. Yang laki-laki ketika kamu menikahi seorang perempuan, maka orang tua perempuan itu juga adalah orang tuamu. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Oke, kita lanjutkan. Di sini Bapak ingin menampilkan sedikit video sebelum kita masuk ke dalam materi. Silakan disimak materi video singkatnya. Pengorbanannya sangat luar biasa membesarkan kita. Seluruh keringat dan lelahnya hanya untuk kita. Saat kita lahir, separuh nyawa dikorbankan untuk menghadirkan kita ke dunia ini. Lantas, apakah kau masih meragukan cinta kasihnya? Apa yang bisa kau perbuat untuk beliau? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Tanyalah hatimu untuk mengetahui jawabannya. Jauh, dekat, ku mohon itu. Doakan ayah. Oke, Ananda, dari tayangan singkat tadi, ini Bapak tengok berkaca-kaca semua matanya ya. Ya, ada yang menangis, ada yang sedih. Oke, dari tampilan video singkat yang Ananda lihat tadi, Bapak mau tanya, apa kira-kira yang terbayang di benaknya sekarang? Ya, itu yang paling sedih Bapak tengok nangis tadi. Ayo, silakan apa? Ya, yang pertama apa? Ingat kesalahan kepada orang tua, pernah bohong. Ya, terus apa lagi? Pernah membentak. Ya, apalagi? Pernah melawan orang tua. Ya, selanjutnya pernah nyolong duit juga ya, 5.000, 10.000 untuk beli paket. Ya, oke. Baik, tepuk tangan untuk Rosida hari ini ya. Bisa memberikan penjelasan terkait video singkat yang tadi kita jelaskan. Dari video itu terbayang betapa banyak kesalahannya. Kata Rosida pernah membentak emaknya, pernah berbohong emaknya, telat pulang sekolah, alasan lain sebagainya. Oke, coba yang lain. Bapak tengok tadi banyak yang nangis ini, sedih. Siapa? Ya, silakan. Reza. Ya, kenapa? Apa kira-kira? Dengan kamu menengok video tadi, apa yang terbayang? Kenapa? Ya, sama dengan Rosida tadi. Ingat ya, sama melahirkan kita. Oke, Ananda semua, alhamdulillah, ketika Ananda melihat betapa besar perjuangan orang tua, Ananda meneteskan mata, berarti Ananda semua masih punya sisa-sisa kasih sayang kepada orang tua. Sekarang tinggal buktikan. Jangan hanya menangis ketika melihat video seperti ini. Jangan hanya sedih ketika melihat video seperti ini. Buktikan kepada orang tua bahwa kamu betul-betul bisa menjadi anak yang berbakti kepada mereka, bisa membanggakan mereka, baik dengan prestasi. Paling tidak jika kamu tidak berprestasi, kamu bisa banggakan mereka, kamu lulus sekolah menjadi orang sukses di masa depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, Ananda semua, itu dari video singkatnya. Selanjutnya kita kembali ke materi. Kita kembali ke materi. Tadi kita bahas siapa saja orang tua, ada 3. Selanjutnya ayat perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ayat yang memerintahkan berbakti terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Kira-kira ada anak bapak yang bisa bacakan dengan suara merdu? Kalau bisa, nanti bapak kasih reward hadiah. Hadiahnya banyak. 1, naik haji bagi yang mampu. 2, bapak belikan
pena. Oke, siapa yang mau? Iya, silakan. Iya, ada ini, silakan baca. Ya, wih, yang bagus sekali, luar biasa suara ini ya, mertunya. Apa bunyi ayatnya tadi? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita yang pertama untuk menyembahnya. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari ayat ini Ananda dapat kita ambil pelajaran yang amat luar biasa, bahwa ternyata kedudukan orang tua itu nomor 2 setelah menyembah Allah. Perintah Allah, 1, sembah Dia. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini ayat perintahnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Oke, selanjutnya Ananda juga ada dalam surah Al-Isra ayat 240, ya, firman Allah, waqfid lahum majinaha, ya. Surah Al-Isra ayat 240. Selanjutnya juga dalam hadis Nabi yang lumrah kita baca, ridallah fil ridal walidain wa syuqtullah fi syuqtul walidain. Keridhaan Allah terletak kepada ridho orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Oke, Ananda, selanjutnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa adab kepada orang tua yang mesti kita pahami. Yang pertama, tunduk dan patuh kepada orang tua. Dilarang berkata-kata kasar. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik, selalu berusaha menyenangkan hati mereka. Oke, Ananda semua, selanjutnya kita akan berdiskusi terkait materi adab kepada orang tua. Bapak minta Ananda semua nanti Bapak bagi kelompok, 4 kelompok, kita ada lebih kurang 16, berarti 4 orang 1 kelompok. Untuk pemilihan kelompoknya silahkan berhitung ya dari 1 sampai 4. Jadi nama kelompok kamu sesuai dengan nomor hitungan. Iya, silakan. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kelompok ya. Jadi nama kelompok kamu sesuai dengan nomor yang kamu sebutkan. Yang menyebutkan nomor 1 berarti kelompoknya kelompok 1. Yang nomor 2 berarti kelompoknya kelompok nomor 2. Oke, silakan silakan ambil posisi masing-masing sesuai kelompok. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di belakang, 4 di samping. Bapak kasih waktu 60 detik. Oke, selanjutnya silakan dibagi kelompoknya. Baik, Ananda. Setelah berbagi kelompok, di sini Bapak nanti membagikan kertas dan juga spidol atau alat tulis. Masing-masing kelompok dapat kertas nanti yang akan Bapak bagikan, ya. Silakan di sini, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Jadi di sini nanti Bapak akan tampilkan video. Bapak tampilkan video. Baiklah, Ananda, selanjutnya Bapak akan tayangkan sebuah film pendek. Jadi masing-masing kelompok harus mengamati video ini. Perhatikan di sini instruksinya. Simak tayangan video tentang orang tua berikut. Diskusikan dengan kelompokmu apa saja bentuk adab kepada orang tua yang ada dalam video yang nanti kamu saksikan. Oke? Bapak harap semua betul-betul fokus. Diskusikan dengan kelompoknya. Kita mulai dari sekarang. Semuanya baris. Buat sampai sah. Kalian sudah pasti terlambat datang ke masjid. Tidak dengar bunyi jaras berkali-kali.
Jadi tugasnya sekarang diskusikan dengan kelompok masing-masing apa saja nilai-nilai atau bentuk adab kepada orang tua yang terdapat dalam video pendek yang barusan kita lihat. Kan? Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi mereka dan dianalisis di papan tulis dengan lampu nanti yang Bapak sediakan. Oke, silakan mulai. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, waktu habis, 10 menit berlalu. Sekarang saatnya silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan mengisi kolom-kolom yang ada di depan. Kelompok 1 apa saja bentuk adabnya, silakan 1 mungkin jujur, bertanggung jawab, kelompok 2, kelompok 3 dan begitu seterusnya. Oke Ananda? Oke, tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompoknya, luar biasa semua. Ya. Untuk diskusi kelompok, berikan aplaus untuk semua tampil dari diskusi kelompok tadi. Oke, Ananda semua selanjutnya Bapak akan melakukan tes kognitif ataupun pengetahuan Ananda dan materi yang sudah kita bahas. Bapak akan berikan soal, masing-masing dapat 1 lembaran. Oke, ini ujian ya. Silakan, ini silakan diisi. Ya, ini juga silakan. Oke. Oke, masing-masing Ananda sudah mendapatkan tes tertulis di kertas masing-masing. Silakan diisi. Bapak kasih waktu lebih kurang 7 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah siap? Oke, yang sudah siap silakan dikumpulkan ke depan. Ya, oke, sudah dikumpulkan. Baiklah Ananda semua. Sebelum kita tutup pertemuan ini, kembali Bapak ini mereview ulang ataupun menarik kesimpulan. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang adab kepada orang tua. Seorang anak harus senantiasa beradab kepada orang tuanya. Oke, jadi apa saja bentuk adab-adab kepada orang tua? Yang pertama apa tadi? Ya silakan jawab Andi. Oke, tunduk dan patuh kepada orang tua 100 untuk Andi. Tidak ada aktifannya hari ini 100. Oke, silakan Nisa. Berikutnya apa? Adab yang kedua yaitu tidak durhaka. Betul. Ya, berikan aplaus untuk Nisa. Oke, selanjutnya apa lagi? Iya, tidak membentak. Betul. Selanjutnya apa? Menyenangkan hati mereka. Dan selanjutnya apa? Ketika orang tua sudah meninggal, tetap mendoakan mereka, menjalin silaturahmi dengan teman-teman orang tua. Baik Anda semua, alhamdulillah materi hari ini Bapak lihat cukup menarik bagi Anda semua. Artinya tidak ada yang menangis dan juga bisa memahami dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Baik Anda, sebelum materi ini ditutup, Bapak akan memberikan penugasan untuk tugas di rumah. Ya, silakan dibuka nanti LKPD masing-masing halaman 5. Itu instruksinya ada di sana. Silakan dikerjakan sesuai instruksi. Nanti dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Oke, siap ya? Bisa dipahami? Oke, demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan kita semua, Anda semua termasuk Bapak, bisa menjadi anak-anak yang berbakti, beradab kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Demikian materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.